Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu analisis sentimen phishing email detection, dengan mengimplementasikan model Distilbert dalam mengklasifikasi ancaman cyber berbasis teks. Di sini ada saya sendiri, Yati Aprilia dengan NIM 59, dan Aprianti Larasati dengan NIM belakang 23, Arsita Bibit Tiaswening dengan NIM belakang 28, Shalaisha Nisrina Anataya dengan NIM belakang 32. Next. Loh, orang di next orang itu gara-gara mati lampu kayaknya. Next, Mati sendiri nggak nah, tahu. next, next bukan list. Ya udahlah, jangan aku lah. Private Ya udah Telkom aku aja. jelek. Aku udah pakai hotspotku ini. Malah gila. Boleh. Wah, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Oi. Belum. Udah. Gimana belum? Udah. Oh, internet aku Oh kayaknya ini yang baru. jelek. Oh ya. Emang sinyalnya jelek, nak. Oke ya, kita mulai lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok analisis sentimen phishing email detection untuk mengimplementasikan model Distilbert dalam mengklasifikasi ancaman cyber berbasis teks. Di sini ada saya sendiri, Jati Aprilia, dengan NIM belakang 59, dan Aprianti Kalarusati dengan NIM belakang 23, Arsita Wiwit Yasmening dengan NIM belakang 28, dan Shalaisha Nisrina Nataya dengan NIM belakang 32. Oke, di sini latar belakang dari dipilihnya topik ini adalah ancaman phishing di era generatif AI. Itu adalah uh, relevansi ancaman, phishing tetap menjadi ancaman cyber utama yang mengeksploitasi kepercayaan pengguna. Kemudian sekarang serangan phishing itu semakin rapi, personal, dan masif berkat kemajuan generatif AI. Misalnya, kalau misalnya kita menerima email phishing itu biasanya sekarang sudah ada nama kita, nomor telepon kita, atau hal-hal yang personal dan menyangkut tentang uh, kita. Kemudian biasanya email saat ini tuh sangat-sangat rapi dengan bahasa yang persuasif, kemudian dengan bahasa yang mudah dipahami, dan bahasa yang memanipulasi. Kemudian, ternyata metode deteksi konvensional mulai tertinggal dalam mengenali pola manipulasi bahasa modern karena bahasa modern semakin banyak kosakata dan istilah-istilah yang unik dan asing. Kemudian, urgensi penggunaan AI atau Distilbert yaitu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa email phishing memiliki karakteristik yang persuasif dan manipulatif. Kemudian AI diperlukan untuk mempelajari dan mendeteksi pola bahasa penipuan secara otomatis. Nah, Distilbert dipilih sebagai representasi solusi yang ringan, cepat, namun memiliki tingkat akurasi tinggi dalam pemrosesan teks. Oleh karena itu, fokus dan tujuan penelitian adalah yang pertama adalah tahapan pemrosesan teks. Bagaimana mengolah dan membersihkan dataset email berbahasa Inggris agar siap diproses oleh mesin atau text meanings. Kemudian, implementasi arsitektur. Bagaimana menerapkan model pre-trained Distilbert untuk tugas klasifikasi teks email phishing. Kemudian yang ketiga, evaluasi efektivitas. Sejauh mana tingkat keberhasilan model dalam membedakan secara akurat antara safe email dan phishing email.
selanjutnya. Terus yang kami gunakan ini bersumber dari repository publik Kaggle dengan total dimensi awalnya 18.660 baris data, teks email berbahasa Inggris. Nah, ada tiga variabel. Yang pertama itu unnamed. Unnamed zero itu tipenya numerik atau integer. Dan variabel ini itu merupakan nomor indeks urutan bawaan dataset. Nah, selanjutnya ada variabel email text. Dia tipe datanya itu text object. Dan isi kontennya itu pesan. Itu kumpulan kata kalimat dari email. Dan terakhir ada variabel email type. Itu tipe datanya ada kategori objek. Dan variabel ini itu berisi label klasifikasi biner, yaitu size email dan isi email. Next. Oke, selanjutnya ini ada pipeline processing data yang kami lakukan. Yang pertama ada penanganan missing value. Kami menghapus 16 baris kosong yang berisi missing value. Yang kedua adalah membersihkan duplikat data, yaitu menghapus sebanyak 1096 data duplikat. Yang ketiga yaitu penghapusan stop word, yaitu menghapus kata tidak bermakna menggunakan NVDK dan custom Kontrol, HTTP, dan juga .com. Nah, yang terakhir adalah kami melakukan pembersihan final dan melakukan encoding dengan konversi label ke numerik biner dan pengecekan duplikat setelah support. Nah, jadi data yang ada 18.650 baris tadi setelah dilakukan processing itu menyisakan 17.076 baris data bersih. Nah, Kita untuk arsitektur model. Oke, selanjutnya untuk arsitektur model, di sini kenapa kita menggunakan Distilbert eh, versi distill atau diringkas dari Bird yang mempertahankan kemampuan pemahaman konteks bahasa, namun dengan efisiensi komputasi yang lebih tinggi. Dengan parameternya itu ada sekitar 66 juta pada Distilbert, sementara pada Bird sendiri itu atau Bird base itu ada 110 juta data, 10 juta parameter. Jadi arsitektur pada Distilbert ini ada 6 lapisan encoder dengan 12 attention head dan ukuran hidden stage-nya ada 768. Dengan tokenisasi seragam, dengan inputan diproses menjadi input underscore IDS dengan attention underscore max dan batas smart flag ada di 128 token atau sistem padding. Next. Kemudian untuk parameter fine tuningnya sendiri, kita melakukan penyesuaian representasi bahasa untuk tugas spesifik deteksi phishing pada email ini. Yang pertama kita menggunakan model pre-trained yang dijelaskan itu di Dilbert based template. Kemudian kita melakukan optimizer dengan AWS untuk mengoptimalkan pembaruan bobot secara efisien. Kemudian menggunakan learning rate itu ada di 2N5. Kemudian batch rate-nya ada di 32 dengan makna 128. Dengan strategi pelatihan itu di maksimum cost itu ada di 20. Dan mekanisme kontrol itu menggunakan early stop dengan patient 3. Pada early stop ini akan secara otomatis menghentikan pelatihan jika formula validasi tidak membaik, kemudian mengunci bobot paling optimal dan mencegah overshooting. Oke, selanjutnya itu hasil dan evaluasi dari percobaan ini kita berhasil mencapai akurasi 97,70% dari akurasi keseluruhan. Kemudian F1 skornya precision dan recall-nya itu 96,94%, sedangkan ROU AUC-nya itu 99,58. Dapat dilihat bahwasanya dari confusion metric-nya dari 2.562 data uji,
model sukses mengenali 1.567 email yang safe dan 936 email phishing. Tingkat kesalahannya minim, hanya 32 false positif dan 27 false negatif. Next. Kesimpulannya, Distilbert itu terbukti sangat efektif untuk membedakan email yang safe dan email phishing. Konvergensinya sempurna, yaitu trend loss menurun, konsisten, dan mekanisme early stopping itu berhasil menghentikan training model pada titik optimal, yaitu pada epoch kelima tanpa overfitting. Kemudian kelemahan konteksnya itu dari skor ROCAUC-nya 99,58% itu mengindikasikan bahwa kemampuan model yang sangat baik dalam memahami pola linguistik manipulatif. Akurasi yang tinggi ini eh, efisien dan untuk menjadikan model yang sangat ideal untuk diimplementasikan ke sistem deteksi otomatis real time untuk mengembangkan untuk pengembangan yang lebih lanjut. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.